Teman-teman, saat teduh kita pagi ini dari kitab Imamat pasal 2. Pasal 2 ini adalah merupakan instruksi Tuhan untuk kurban sajian yang merupakan penghargaan kepada Tuhan atas pemeliharaannya di dalam hidup ini. Ayat 1 berkata, apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa kurban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Nah, tepung berasal dari biji gandum yang setelah dipanen kemudian digiling dan diayak. Nah, dalam konteks masa itu, persembahan sajian ini adalah merupakan persembahan yang berasal dari pekerjaan. Meskipun persembahan ini tidak mahal, jika dibandingkan dengan kurban bakaran, persembahan sajian lebih bersifat simbolisme daripada nilai ekonominya. Simbolismenya adalah Tuhanlah yang menyediakan semua yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Dia melakukannya dengan roti yang dia sediakan dan kekuatan hidup yang dia berikan. Jika firman Tuhan mengingatkan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, maka itu berarti bahwa Tuhanlah yang menopang hidup umatnya, baik melalui berkat yang dia berikan, juga melalui kuasa yang dia sediakan. Nah, setiap detak jantung kita ada rahmat Tuhan yang membuatnya berdetak. Setiap nafas hidup kita ada anugerah Tuhan yang membuat kita bisa bernafas. Pesannya adalah bahwa Tuhanlah yang memelihara dan menopang hidup kita. Untuk memperoleh gambaran tentang persembahan ini, mari kita perbandingkan dengan persembahan hewan. Jika persembahan hewan kurban menggambarkan tentang pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita, maka persembahan sajian adalah ucapan syukur kita atas pengampunan dan keselamatan yang kita terima sebagai anugerah Tuhan. Persembahan sajian ini bisa berupa tepung yang terbaik dengan minyak dan kemenyan, tetapi juga bisa berupa tepung yang sudah diolah, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang dipanggang dan kemudian diolesi dengan minyak. Atau juga tepung yang dimasak di dalam wajan yang dimasak dengan minyak. Ini artinya apa? Tuhanlah yang menentukan bagaimana kita harus beribadah. Tetapi meskipun Tuhan membuat ketentuan, Tuhan juga mengizinkan kita untuk membuat variasi bagaimana ibadah itu kita laksanakan. Dalam ayat yang ke-11, kita membaca larangan bahwa persembahan semacam ini tidak boleh mengandung ragi atau madu. Nah, ragi dalam kitab suci adalah simbol dari kerusakan atau simbol dari dosa, dan madu menonjolkan sisi manisnya. Keduanya dilarang untuk ditambahkan pada persembahan sajian untuk mengajar umat tentang persembahan yang murni. Tuhan menginginkan penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita haruslah ibadah yang murni. Pelayanan kita haruslah merupakan pelayanan yang murni. Tidak boleh ada sesuatu yang ditambahkan atau disisipkan di dalam ibadah kita. Tidak boleh ada bumbu pemanis. Nah, coba pikirkan baik-baik. Jika ibadah kita iklankan akan ada kesembuhan ilahi. Apakah umat akan datang dengan niatan hati yang murni? Bahwa mereka datang hanya untuk Tuhan atau untuk kesembuhan ilahi. Jika ibadah kita promosikan akan mendatangkan kekayaan dan kemakmuran duniawi. Cobalah renungkan baik-baik. Apakah kira-kira umat akan datang murni hanya untuk Tuhan? Atau dia mengejar kekayaan duniawi? Nah, jangan salah paham tentang apa yang saya maksudkan. Saya tidak menolak kesembuhan ilahi dan tidak menolak berkat materi. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Nah, jika kita datang beribadah dengan niatan hati yang murni dan tulus ikhlas, jika persembahan pelayanan kita dimotivasi murni sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Dan itu bisa berupa kesembuhan ilahi atau kekayaan materi atau berkat-berkat yang lain
yang Tuhan pandang kita perlu dalam hidup ini. Yang saya tolak adalah teologi perdukunan dan teologi pesugihan. Perintah terakhir yang mengatur persembahan ini adalah perintah untuk menambahkan garam. Nah, ayat 13 berkata seperti ini, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa kurban sajian, haruslah kau bubui garam, janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari kurban sajianmu. Beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Nah, apa maksud garam dalam persembahan sajian ini? Di dunia kuno, garam digunakan untuk mengesahkan sebuah perjanjian. Garam akan ditaruh di pedang atau pisau, lalu masing-masing pihak yang membuat perjanjian itu akan menjilat garam itu. Maknanya adalah itu sebuah ikrar kesetiaan pada perjanjian. Anda setia pada perjanjian atau Anda akan dibunuh. Jadi perjanjian garam adalah janji kesetiaan terhadap perjanjian yang dibuat. Garam adalah pengawet. Karena itu garam melambangkan bahwa perjanjian tidak dapat dihancurkan oleh api atau oleh pembusukan. Jadi perjanjian garam menekankan daya tahan atau kekekalan perjanjian. Kemudian ada ketentuan lain dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-16. Nah, tepung itu dibagi dua. Para imam harus mengambil dari persembahan itu tepung segenggam, sebagian minyak, dan sebagian kemenyan. Ini diperuntukkan bagi Imam Harun dan anak-anaknya. Itu adalah bagian para imam. Sedangkan bagian untuk Tuhan harus dibakar di atas mezbah sampai habis. Jadi ada bagian Tuhan dan ada bagian imam. Itulah hakikat dari perjanjian, selalu ada kedua belah pihak. Nah, saat imam membakar sebagian dari persembahan di atas mezbah, itu menjadi peringatan bagi Tuhan bahwa Tuhan akan menepati janjinya memberkati umatnya. Dan umat yang diwakili oleh imam memiliki kewajiban untuk hidup sesuai dengan perjanjian Tuhan. Pesannya adalah hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kewajiban kita adalah untuk setia dan taat. Nah teman-teman, jadi gambaran dari persembahan sajian ini, tepung, minyak, dan kemenyan adalah gambaran dari pekerjaan, menggiling, mencampur, memanggang, atau menggoreng. Ini berbicara tentang persembahan dari hasil pekerjaan kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah ini kebenarannya. Kita tidak memberikan persembahan supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita, tetapi kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita karena Tuhan memberkati kita dengan pekerjaan dan memberkati kita dengan hasil pekerjaan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.